Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Rabb yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Tak lupa pula kita kirimkan salam beriringan sama Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang diutus ke permukaan bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fat Afiari Azam dengan NIM 2001040038 kelas KPI 4B. Selanjutnya, simak penjelasan saya terkait public relation dan manajemen krisis. Check it out. Public relation adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik sasaran. Public relation menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal dan internal. Adapun perbedaan internal public relation dan external public relation. Internal public relation adalah membina hubungan kerjasama dengan publik karyawan, pemegang saham, publik dari setiap departemen atau biro, dan sebagainya. Sementara itu, external public relation adalah kegiatan lebih mengarah pada publik di luar organisasi atau perusahaan. Adapun dasar-dasar mengenai public relation terbagi, yaitu konsep dasar public relation, opini publik, public relation dan komunikasi, keterampilan komunikasi, public relation dan organisasi, kepemimpinan, program kerja public relation, dan kode etik profesi public relation. Nah, selanjutnya, public relation memiliki 6 langkah-langkah. Di antaranya, pengenalan situasi, perencanaan logis, proses transfer public relation, kompromi yang diperlukan, penyelidikan situasi, dan pengumpulan pendapat. Adapun tujuan public relation dari definisi telah disinggung mengenai tujuan public relation, yang diantaranya adalah memperoleh opini publik yang menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik, di mana public relation harus dikerahkan ke dalam internal dan keluar eksternal. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai manajemen krisis. Krisis merupakan sebuah kondisi berbahaya, genting, dan sebagainya yang tidak diharapkan untuk terjadi. Sayangnya, krisis selalu muncul dalam dinamisnya kehidupan, tak terkecuali pada sebuah organisasi dan perusahaan. Guna mengatasi semakin buruknya keadaan, manajemen krisis pun harus segera dilakukan. Sebagian besar para ahli juga menilai bahwa krisis dapat memberi pengaruh buruk serta merusak tatanan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan situasi demi menekan berbagai risiko buruk. Disinilah manajemen krisis berperan. Manajemen krisis dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Manajemen krisis berbeda dengan manajemen risiko yang melibatkan unsur penilaian potensi ancaman sekaligus cara terbaik untuk menghindari ancamannya. Artinya, tindakan ini dilakukan sebelum sebuah kejadian yang terjadi. Manajemen krisis justru dilakukan ketika ancaman atau peristiwa krisis tersebut terjadi. Adapun dampak krisis, sebagaimana menurut Pouchan dan Metro, krisis biasanya memiliki 3 dampak. Yang pertama, ancaman terhadap legitimasi organisasi. Yang kedua, adanya perlawanan terhadap misi organisasi. Yang ketiga, terganggunya cara orang melihat dan menilai organisasi. Penyebab munculnya krisis: meluncurkan produk baru untuk termodifikasi yang diuji cobanya belum memadai sehingga berpotensi mengalami kerusakan, memperluas pasaran ke internasional dengan menempatkan perusahaan yang mungkin dirasa aneh bagi penduduk lokal, melakukan proyek ilmiah berisiko tinggi tanpa pelatihan yang memadai bagi departemen-departemen terkait. Selanjutnya, akibat krisis. Krisis tidak selamanya berakibat negatif, bisa juga berujung pada hal-hal yang positif atau menjadi titik balik di perusahaan menuju keadaan yang lebih baik. Hal ini tergantung pada bagaimana pihak manajemen mempersepsi dan merespon situasi krisis tersebut.
atau bagaimana pandangan, sikap dan tindakan yang diambil perusahaan dalam menghadapi krisis. Selanjutnya, kita pindah ke tahap-tahap krisis. Yang pertama, krisis build up. Gejala atau tanda-tanda krisis mulai muncul. Untuk mengetahui gejala krisis, praktisi humas dapat melakukan tindakan monitoring terhadap lingkungan, mengumpulkan data tentang masalah yang potensial, mengembangkan strategi komunikasi dan berkonsentrasi mencegah munculnya krisis. Yang kedua, krisis breakout atau acute crisis. Telah terjadi sesuatu yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Tahap ini disebut juga the point of no return atau tahap krisis aktual. Yang ketiga, abatement atau clean up stage atau perbedaan. Organisasi berusaha untuk menangani atau berusaha kembali dan melakukan perubahan-perubahan penting. Tahap ini bisa berlangsung sangat lama, lebih lama dibandingkan tahap krisis sesungguhnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai public relation dan manajemen krisis. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.